Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurlah sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad. Terima kasih kepada semua rekan-rekan guru yang bisa hadir pada hari ini di dalam rangka eksaminasi pada materi modul 1 yang saya dapatkan di program calon guru penggerak pada angkatan 8. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan ada dalam kerangka dan ada dalam rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke. Untuk mengefektifkan waktu dalam pembelajaran CGP angkatan 8 pada modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi KHD. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan di CGP bisa sedikit menularkannya kepada rekan-rekan guru sekalian. Garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Jadi kita dalam belajar memperlakukan anak didik kita itu harus memanusiakan manusia. Kenapa? Karena anak didik kita adalah manusia, bukan robot. Jadi yang tidak bisa diatur sebagai semaunya kita. Potensi anak didik mempunyai potensi diri masing-masing. Yang kedua, pendidikan itu harus menuntun, bukan menuntut. Nah, pada pelaksanaannya kita selama ini apakah pembelajaran kita ini menuntun anak didik ke hal yang lebih baik berdasarkan potensinya, atau hanya menuntut mereka harus sesuai dengan keinginan kita? Itu bermasalahnya. Yang saya rasakan selama ini kita hanya bisa menuntut, ayo kudu kieu, kudu kitu, kudu kieu, kudu kitu. Padahal belum tentu mereka mau dan setuju, mampu itu. Dan apa yang kita inginkan. Jadi mulai hari ini kita coba untuk merubah pola pikir kita yang biasanya menuntut jadi menuntun anak didik kita berdasarkan potensi mereka. Yang ketiga adalah mereka belajar. Nah, mereka belajar di sini adalah bagaimana para peserta didik murid kita untuk belajar sesuai dengan keinginan kehendaknya tanpa paksaan. Mereka melakukan sesuatu itu bukan karena takut untuk dihukum dan juga karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi semaunya mereka tentunya dengan bimbingan kita. Jadi pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam. Ini update insya Allah guru-guru semua sudah melaksanakan ini. Terus yang kelima, anak bukanlah tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong. Ya. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa. Orang teh hayang gambar ini dengan kertas kosong yang bebas. Tapi mereka punya kehidupan masing-masing yang harus kita jaga keunikannya tersebut. Yang keenam adalah penanaman budi pekerti. Ini merupakan karakter tujuan kita. Jadi mereka selain belajar, yang terpenting adalah penanaman karakter kebiasaan yang harus dilakukan. Yang ketujuh adalah filosofi KHD, yaitu tentang guru seperti petani. Ini memberikan kita satu pemahaman bahwa murid teh seperti bini. Jadi sebagus apapun bini tersebut, upami petaninya tidak merawat dengan baik, maka tidak akan jadi hasil yang baik. Dan meskipun benih itu biasa-biasa saja, tapi petani dirawat, disiram, diberi pupuk, akan mendapatkan hasil yang baik. Itulah murid kita yang mempunyai karakter dan keunikan tersendiri yang harus kita jaga keunikannya tersebut. Yang kedelapan adalah semua yang pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Inglar Sosingdodo, Ingmadia Mangunkarsa, kita sebagai guru di depan harus menjadi contoh, di tengah harus membimbing, dan di belakang kita harus memberikan dorongan, motivasi supaya murid tersebut bisa memaksimalkan potensinya.
Modul yang 1.2 kolaborasi itu mengenai tentang kita harus mengetahui 5 kebutuhan murid. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Biasanya murid teh iya dibutuhkan teh mereka badir, mereka memunculkan perilaku tertentu karena ingin ini, apakah itu mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kekuasaan, kesenangan, ataupun mendapatkan kebebasan. Nah, di sini ada juga peran kita sebagai guru. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Yang kedua, kita sebagai guru, ya kita teman sejawat itu. Terus yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan student agency. Student agency itu siswa mempunyai cita-cita masing-masing. Coba di sebelum masuk teh coba mana naon cita-cita anjeun, oke, terus bisa diingat dan diperjuangkan. Yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktis. Kita seperti yang sudah dilakukan di sekolah kita sudah terbentuk komunitas praktis ya. Terus modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi adalah cita-cita impian masa depan yang ingin dicapai. Visi harus menggerakkan setiap dan yang membaca. Nah, biasanya visi teh urang sok mungkremungkul. Padahal mah setiap orang yang membaca harus tergerak dengan visi tersebut. Bisa-bisa visi sekolah kita itu juga cuma mungkremungkul kan. Apakah setiap orang membaca visi itu tergerak untuk mewujudkannya atau tidak? Salah satu langkah membuat visi dengan perkasa perubahan bagja itu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Oke, dan ini adalah yang terpenting dari inspirasi pada hari ini, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, kita di sekolah harus menanamkan kebudayaan positif. Apapun lingkungannya, apapun keadaannya, kebudayaan positif tersebut harus dilaksanakan. Di sini ada beberapa istilah. Pertama ada disiplin positif, yaitu disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Kedua ada restitusi. Ini sekali kesannya ya. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya adalah hukuman. Hukuman adalah bersifat terencana dan tiba-tiba. Biasanya kalau hukuman ini menyakiti anak-anak. Yang keempat adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah hampir sama dengan hukuman, cuma kalau hukuman tiba-tiba, kalau ini direncanakan. Jadi murid sudah mengetahui konsekuensinya. Yang terakhir adalah keyakinan kelas, yaitu suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan bersurat dari latar belakang suku, bangsa maupun agama. Nah, dari sini dijabarkan biasanya sekolah itu hanya ada, biasanya praktik di sekolah kita hanya ada hukuman dan konsekuensi. Nah, dari mulai hari ini kita rubah menjadi restitusi. Itu ini yang jadi pokok bahasanya. Nah, di sini ada 5 posisi guru. Ya, kurang gimana ya posisi orang teh? Nah, sebagai penghukum, nah sebagai pembuat merasa bersalah, ataupun sebagai teman, atau pemantau, ataupun manajer. Ya, ataupun manajer. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lagi tidur. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok lapangan basket. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
penetratif. Sama pada cara penyelesaian berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Mau ketertinggalan. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Oke, yang pertama, guru sebagai posisi penghukum. Nah, hukum apa ya, Man? Guru teh. Sentak-sentik hukum, sentak-sentik hukum. Gitu. Jadi, wayahna namun tidak sesuai dia hukum. Gitu. Hukuman tadi kan apa hukuman tadi teh? Menyakiti. Nah, ulah sampai kalinya. Biasanya guru yang punya karakter begini teh biasanya ini ucapan-ucapannya patuhi aturan saya, awas gitu. Kata model-model penghukum kan, hukum kamu salah, harus begini, harus begitu, kamu tidak begini, lari ini push up. Kata tipe-tipe penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu hal agar pembelajaran yang berhasil, yaitu namanya hukuman. Akibatnya fatal sekali. Mereka akan terbiasa diperlakukan kasar sehingga nanti kedepannya mempunyai karakter seperti itu. Karena kebiasaan dihukum. Ya. Yang kedua, kata mereka Oke. Yang kedua, guru sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Nah, guru gimana? Katanya supaya murid kurang masuk di siniran nih, giliran murid ya, siang dia datang kesiangan. Oh, nah, balikan nyingkan nih atuh, nah, dia guru pembuat merasa bersalah.
Jadi lembut kata-kata nama, cuman nyelkit di lahir. Lumpur. Lembut. Nah, jadi orang merasa tidak nyaman siswa teh bersalah atau rendah diri, kata-kata yang biasa teh keluar dan lembutnya biasa gini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata, berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang kamu tahu gimana? Besok lamun bayangkeun namun orang tua hidup apalagi hidup kecil. Wah, itu masih jajan. Kalian bersabar. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Terus berarti mengakhirnya salah, penyesalan. Dan secara penelitian ini akibatnya lebih buruk daripada dihukum. Kita lihat. Ya. Yang ketiga adalah guru sebagai posisi teman. Nah, posisi teman memang hampir tidak ada jeda antara guru dan guru. Akrab terlalu akrab. Itu. Jadi santai, nah kayak nama bapak lah. Siapa yang iya? Nah, gede kembang ibu, bapak sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka murid percaya saya pikir bapak ibu teman saya. Murid ternyata bahasa sekolah. Hati-hati juga ini. Ini menghadapi kasus-kasusnya. Yang ketiga adalah guru sebagai pemantau, hanya mengawasi. Oh, situ salah tuh. Itu tuh tidak memenuhi aturan, itu tidak memenuhi tata tertib, teruslah gitu tanpa dikasih solusi. Pertanyaannya apa? Apa yang telah lakukan? Sanksi dan maksudnya apa? Dan harus begitu. Seorang pemantau sangat mengadakan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, sedikit catatan, daftar cek, kartu, gitu, kasus. Itu pemantau sebenarnya. Itu. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai posisi manajer. Di sini posisi di mana sesuatu bersama apa guru sesuatu bersama dengan muridnya mempersiapkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ia manajer. Seorang manajer pasti akan berkata ini, apa yang kita yakini. Apakah kamu yakin dia salah? Dia salah. Akan lurus. Nah, jika kamu yakininya, apakah kamu bisa memperbaikinya? Nah ini, jadi siswa tes cing apalin salah, terus cing apalin cara memperbaikinya. Iya permasalahannya. Nah di antara 5 posisi tersebut kita berada di mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Yang pasti dari 1 sampai 3 itu kurang tepat. Yang tepat, yang paling tepat adalah posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena siswa akan manajer. Karena siswa akan tahu kesalahan dan juga cara memperbaikinya tanpa kita yang memberitahukan. Oke. Nah, cara mengatasi permasalahan dari anak siswa ini. Tadi ayat restitusi ternyata cara memperbaiki, menciptakan kondisi supaya anak dan memperbaiki kesalahannya. Betul. Nah caranya ada dengan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan tidak boleh salah, tapi mereka dari kesalahan tersebut belajar dan juga bisa memperbaikinya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Kita bahas ya. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian anak yang sedang mengalami kegagalan. Tadi melanggar kebutuhan karena ingin mereka ada 5 kebutuhan yang ingin mereka salah satunya capai. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya yang tadi yang 5.
Namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan seperti ini, cara menstabilkan identitas. Bodak teh kan sumping, melanggar, panggil kurang, berbuat salah, itu tidak apa-apa. Jadi mereka dibenarkan pula gitu. Cara kemudian mungkin wajar gitu. Wajar ada manusia belajar agama. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan? Kata-kata ya. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Iya, bapak juga pernah melakukan itu. Nah, jadi mereka tuh merasa ayah ini luar gendingan. Jadi dibenarkan pula kesalahan mereka dalam hal ini. Kita bisa mendengar ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mengetahui solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Jadi kalimat-kalimat ini biasanya dijadikan untuk menstabilkan identitas mereka. Yang kedua adalah validasi tindakan. Nah, baru setelah kita masuk ke dalam dunia mereka, jadi tindakan kita yang dapat dengan satu tujuan itu memenuhi kebutuhan dasar. Biasanya memakai kalimat-kalimat iya berapa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Iya, bapak ke bahasa pernah iya. Wah, kamu bapak mah. Tadi kalau di rumah bisa berarti kata para ngomong itu karena merasa dihina. Wajar itu mah. Datang kamu kamu bapak mah wah, dulu di anu mah di ieu mah gitu kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kalimat-kalimat seperti ini sebagai validasi. Jadi mereka tadi melakukan sutra karena dunia mereka setelah tes masuk baru digunakan berarti dia melakukan salah. Gitu. Jadi dia baru divalidasi kesalahannya. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap itu yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa sikap itu tidak manjur. Biasanya tong gitu. Kita salah langsung. Ternyata tidak tepat. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru mengalami alasan yang baik terhadap murid untuk bertindak seperti itu. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika identitas sukses telah dicapai langkah 1, terus validasi kesalahan sudah dilakukan, maka akan siap dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya seperti ini biasanya, apa yang kita percaya? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau kan jadi orang yang seperti apa? Kita kan di sini sudah membentuk keyakinan kelas ya. Nah, tinggal dihubungkan. Iya. Cek anjir kasihan, bisa yang baik kasihanan. Kalau sila pulang rumah kasihanan, lupa atau gitu. Jadi orang sebagai manajemen dengan kasihanan itu, dengan kasihan. Oh, saya punya alasan. Oh, lalu karena bisa alasan nanti bobok karena bukan kasihanan, lalu bukan kasihanan. Oh, karena Pak ini cina begadang. Nah, berarti yang ini wajar lah. Jangan Pak oke bakal begadang gitu. Nah, terus dia tuh orang dia cek aranjen adik kasihanan. Leres tuh, salah apa tidak? Sekarang teh, salah bisa. Cisok kumaha carana ye supaya ibu teh kasihanan deui aya salah mah. Anak-anak kecil, berarti Pak bangunan udah pagi. Lamun bangun pagi kenapa kumaha? Tentunya dengan terlalu malam atau dengan alarm dan sebagainya. Jadi mereka yang mengakui kesalahannya, mereka juga yang menemukan. Nah, kita mah tinggal mengarahkan. Selama ini mah orang kan duduknya gitu. Jadi anak merasa tertekan. Gitu ya. Terakhir itu mungkin rekan-rekan dulu yang bisa saya sampaikan pada insinyasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat. Akhirnya Terima kasih atas penjelasannya. Ada yang ingin saya tanyakan, bukan tanyakan, jadi minta penjelasan. Apa ya?
contoh. Contoh Perbedaan. simulasi, bukan perbedaan, simulasi real gitu ya, antara yang pembuat merasa bersalah dengan yang manajer. Jadi simulasi ini kalau kita menangani sebagai yang membuat rasa bersalah itu, yuk kami merasa membuat diri bersalah mah, kalau sebagai manajer mah begini gitu. Misal kasusnya ini nih, kasus yang kasus kita menemukan si anak itu berpacaran melanggar norma-norma asusila dan agama. Nah, gimana caranya? Dalam posisi manajer dan juga posisi kontrol sebagai pembuat masa bersalah ya. Ya, yang manajer dan membuat si anak merasa bersalah. Upami anu merasa bersalah mah intinya anak teh dibuat, jadi dalam perkataan lagi guru teh terus beda nanti dia. Contoh tadi ayana anu pacaran. Kalau kesianan kan orang terang mereka memilih nanti dia Dipanggil. upamanya anu berpacaran, ketahuan berpacaran melanggar norma-norma agama dan asusila. Kita misal punya fotonya atau videonya, gitu. Harus bagaimana? Apakah pas manggil anak teh langsung menunjukkan foto yang kita punya, video yang kita punya, atau bagaimana? Nah, kalau bisa contoh posisi kontrol teh tadi itu sebagai merasa pembuat merasa bersalah itu. Kalau pembuat merasa bersalah berarti dia dipanggil. Hei sini panggil. Nama. Tetap kita menunjukkan foto dia kenal teh pacaran. Iya, karena kan otomatis anak mah pasti punya bla alasan kayak nah, biasanya dia aku hubungan main naon teteh kumaha lamun bisa boga teh teteh ibu teh kita pakai bapak teh bakal dipanggil teteh ku kesiswaan bakal dipanggil teteh ku kepala sekolah anget ibu anjing bapak anu di naon anu di sisi lanana eta kan bukan bersalah sok teh da bilang ku hidup teh bapak teh gitu itu kan merasa bersalah. Nah, terus ada kumaha lamun pelanggan orang tua sok orang tua itu teh kayak geus anu geus ieu tah eta kana geus membuat bersalah. Jadi murid disudutkan oleh kita itu orang tua salah karunya ieu si ibu gara-gara orang bakal ieu bakal gitu orang tua urang. Contoh kecilnya dina pelajaran KI bisa ngobrol kieu coba kepada ngomong kita naon abayang itu bakal desa kita aja orang yang hidup oge abayang mere bisa orang itu kalau mere dosa kita kan Membuat bersalah katanya masa bersalah katanya. Nah manajer mah bakal kieu seorang manajer mah dipanggil biasa sama sih perangan ending dari itunya itu bakal beda. Aku langsung iya kamu tuh gitu orangnya salah. Nah, dia fotonya jadi ditampilkan lah foto usahakan foto nanti batur gitu. Mereka melakukan bisa melakukan begitu untuk melakukan mereka. Jadi foto yang lain kita dodol nawan orang cair ada cerita aja dia pantes deh bisa pikiran dosa apa menenang gitu kan pantes tuh sebagai siswa. Sok malah untuk pantes kedana gitu mereka digiring berarti mereka untuk menemukan anu nyalahkeun oge lain bukan kita dulu tapi mereka sing sadar bahwa itu jenengan dipantes mereka contoh foto tidak baik lah gitu asuh dia foto nanti. Nah ditampilkanlah foto foto anak dalam ieu cek anak yang pantes teh di foto ieu itu baru nampak
pasti kita ngomongnya berapa pantas meskipun kayak baru nanti setelah cek anjeunna non salah oh itu dia ada coba ke saha oh bisa membaca anjeunna ada pasti bisa kumaha ieu teh supaya teu kieu deui misalnya pamun abi mal deui dan mendingan dikembalikan jadi karena keyakinan kelas itu keyakinan kelas anu kurang dia teh disepakati bersama. Nah, jadi rata-rata tapi intinya berarti tidak ada aneh udah jalan merasa bersalah terus dia kan ada solusinya Bu ada dia mempunyai solusi tersendiri berarti oh ambil deh pengen catatan kan gitu pacaran pulang masuk bulan gitu berarti di sekolah berarti nggak ada tindakan bahwa hubungannya tidak ada berarti sebenarnya ini kan ada keyakinan kelasnya tadi ada hukuman ada konsekuensi sebenarnya hukuman itu tidak ada bahkan di sekolah yang lain tata tertib itu sudah tidak ada. Berarti udah tidak ada hukuman berarti hanya cukup sampai oh si Andi itu salah berarti mau bagi hakil oh sesuai saya sama yang ibu kasus tidak ada tidak ada karena tadi mereka kan berdasarkan keyakinan tadi keyakinan kelasnya mau dilanggar nanti bisa tidak melanjutkan bisa kamu lah soalnya kan ini ya kan kesepakatan kelas tidak membuat itu tidak membuat misalnya itu belajar DPR bisa misalkan ya tidak membuat itu kan hanya tugas harus diselesaikan itu kan hanya itu ngumpul jadi rata-rata orang tadi di kamari osok menggunakan baik hukuman ya kan tidak boleh itu masih suatu hal yang menyakiti itu akan berakibat apa jangka panjangnya nanti yang walaupun jadi sekali begitu itu sama kita itu kalau sampai berkali-kali anak itu kan kadang kayak anak ada sedih udah kadang kayak anak itu iya kan biasanya orang kali terus sedikit juga sekali karena tadi akhirnya teh iya tidak pembicaraan tadi seandainya oke hal gede badan kumaha berarti dia tahu sih teh pertama memvalidasi anggota memvalidasi apa kesalahan mereka nah setelah itu ditanya keyakinannya coba itu salah itu yang dilanggar nanti oh iya gimana cara nanti supaya abi itu mengenal ulah dia nah akhirnya kayak lamun kenal gede badan naon nah jadi mereka kembali nanti ke si anak apa malahnya lamun bisa diulang ini pada kumaha aranjeun jadi ketika mereka melakukan itu bukan karena kita yang menentukan jadi mereka oh abi mah biasa karena push up ya udah kan mereka udah muncul di karena kita mah sebagai hanya mancing nah ini anak-anak kan hukuman hukuman lagi mau udah kan gitu berarti sejauh mana sekolah bisa memanggil orang tua sebagainya saya di kesananya abias berenang karena abias pun abi kayak langsung kiri abias kami kan orang tua abi bijinya itu muncul nanti ulah di guru nah kita sudah dibiasakan dari dulu pendidikan diulang gitu gitu makanya program apa yang jadi pertanyaannya program ini saya mau ini masih karena ajuda gitu kan tapi melihat di belakang anak-anaknya angkatan kita angkatan 10 tahun ternyata mereka terdidik sikap nate itu dengan keras gitu meskipun keras berhasil lah itu menjadikan sesuatu disiplin gitu setelah semua pengalaman pribadi sekolah setengah 7 juga Andes ditinggalkan jadi ditinggalkan dengan sekolahnya berarti sendiri kan maka diri kan ditinggalkan jadi lagi gitu kerasnya orang-orang dulu gitu di anak
sekarang ini kerasan teh jangan malah ya mungkin karena eta muncul ieu teh. Ada kan tidak justru itu mah masih kayak masukan sendiri. Siapa mau tidak terasa kan tinggalkan udah. Ada bentuk nama kan itu guru apa anu pembatasan sasaran dengan pantau atau manajer. Adapun tadi hukuman itu adalah ketika menyakiti. Berarti kalau tadi mah tidak menyakiti. Tidak menyakiti karena teman. Jadi dibiasakan sebenarnya itu mah. Itu mah lebih kepada pembiasaan. Nah, di orang mungkin menyakiti teh. Dia berenang ketika sebenarnya sudah tidak bisa sebenarnya sudah tidak perlu hukum kasus. Poin. Karena kan masalah konsekuensi karena sudah direncanakan melanggar dia, poinnya sakit. Direncanakan, padahal sudah tahu atau tidak. Dan justru lebih kepada menekankan merdeka belajar. Jadi budak emang bebas mau ringan juga dengan itu anak cepat anak batik populeran diajar oke sekarang Asal mengganggu. tidak mengganggu. Dan apa? Plus sama jangan masuklah sambil tidak dapat Masih sama terlalu be. Katanya Jangan mengganggu keyakinan kelas anu harus dijaga. Eta. Makanya berarti kebebasan dia teh masih ada dalam undang-undang tertentu gitu. Tapi merasa dari barang barang mautnya maknanya itu. Boleh. Ada sok nih. Tadi kan kita anu kartu itu memvalidasi menanyakan keyakinan kelas ya. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tertentu. Kalau tadi kita nggak bisa makan pada waktunya bisa. Pada waktu istirahat makan pada waktu istirahat. Ketika di dalam kelas mereka makan, dia kan kita validasi orang itu orang jajan gitu teh. Wah, kemana dia dikirimkan. Terus ada langkah dua tidak ada salah. Ini kira-kira kita teh jauh kemana? Sesuai dengan mintaan kelas itu. Soalnya memang disepakati boleh gitu ya. Boleh mana boleh. Jadi intinya memang keyakinan kelas karena eta dibuatna ku siswa. Di urang tertentu di bawah dua usaha. Sekolah. Iya yang tidak boleh teh. Berarti kita kudu aya keyakinan. Keyakinan apa? Ada. Tapi harus ada yang mau dibuat dengan Semacam kelompok aja cuman rata-rata kan kamu bermain kurang udah yang berat ulah aja gitu kan. tapi kita boleh melakukan itu tidak ada hukuman. Yang berada. Jadi selama ya dengan kurang pas kamarina ya dina budaya positif ya apalagi dina guru eta guru tapi kontrol dulu dari posisi kontrol dulu. Saya juga sendiri ya Allah ini kan iya Masih jauh ya. Masih jauh ya. Lebih karena upahnya paling lebih karena itu tak. Rasanya bersalah dulu untuk dirinya sendiri, kemudian aku merasa bersalah kemudian saya rasa ingin berubah gitu. Tapi merasa bersalah itu justru karena kurang salah pun bukan karena dirinya yang harusnya salah itu tak. Ya saya dirinya nanti bu, diri dia merasa bersalah karena dari dalam dirinya sendiri, salah kurang misalnya.
Karena tugas kurang berarti Robi bisa kurang. Sama yang sudah. Jadi harus menyenangkan. Jadi kayak barudak arek diajar kumaha. Memang kadang soalnya harus tegang. Pokoknya Tapi kan tapi air banget jadi karena ini mencairkan suasana, terus kalau orang kagok, kalau orang kagok karena kita keluar dari koridornya kita gitu. Jadi orang kagok. tadi kan ada kata memanusiakan manusia. Jadi murid kurang kan yang manusia ada Jadi bukan ada moodnya guru kan tidak boleh tidak boleh berubah orang moodnya sih bahagia terus bahagia selalu senyum masalah kita wajib bawa Budak erek kumaha kayak diambil pusing. senyum saja Enjoy aja. tapi kadang kita udah bagus masuk ke kelas si anak membuat band kayak mengatasi band so kayak kadang jadi mulai kemana-mana tidak Mungkin anak kelas aku tidak lagi ada tapi memang kena pelajaran kemampuan anak berbeda-beda itu orang diajarkan sesuai dia maksudnya sampai mana jadi satu aspek ayah bahan kami gitu berhasil tingkat keberhasilan akan beda-beda. Jadi era bukan sejauh mana bahasa tapi sejauh menanamkan karakter. Hanya ada pena. Itu merupakan tamparan keras bagi kita semua. Jika apalagi jika nanti dikasih contoh video, oke, video di share, videonya dari sisi mana aku di eta di share posisi di mana posisi kita tapi mereka nyari jadi tapi kan kita mudah-mudahan kayak misalnya apa jadi kita serete kalau merubah di ayeuna teh salin dan anu yang bisa kita rubah secara cepat yang tidak bisa kita rubah ya mulai berubah ke hal yang lebih baik walaupun susah jadi karakternya emang susah orang keluar jadinya udah di panasan lagi tapi kan masih sebagai teman kan teh sebagai teman oke boleh cuman bagaimana caranya sebagai teman itu si anak teh masih kena tapi kita batasannya kan tidak boleh tidak boleh datang susah nanti di dunia mungkin berbahasan kenapa jadi tiba kurang jauh jadi pertanyaan mulai dari sekolah kecil ini, mulai dari sekolah kecil swasta ini kita susun lembaran kehidupan yang bermakna demi anak bangsa. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Mulai dari sekarang untuk bergerak memajukan SMP Islam Kawasan. Bismillah kita bisa, ikhlas bakti bina diri jadi insan Islam. SMPK pasti bisa. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan pembelajaran hari ini. Dan juga kedepannya kita mencetak generasi anak bangsa yang belajarnya itu nyaman, merdeka belajarnya juga tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.